Yang pertama, perkalian persen dengan bilangan bulat. Yang kedua, perkalian persen dengan pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Yang ketiga, perkalian persen dengan bilangan desimal. Yang keempat, perkalian persen dengan persen. Oke, baik. Yang pertama, perkalian persen dengan bilangan bulat. Kita ambil contoh misalkan 25% dikali dengan 5 sama dengan. Nah, untuk kasus ini cara menyelesaikannya yaitu kita kasih kurung 25 kita kalikan dengan 5. Persen taruh di luar. Sama dengan. Langsung kita kalikan 25 kali 5, 125. Kemudian kasih tanda persen. Gampang ya? Untuk kasus yang berbeda, misalkan bilangan bulatnya di depan. Dikali 25%. Nah, untuk kasus seperti ini juga cara menyelesaikannya sama. Persis seperti ini, kita kasih kurung 5 kita kalikan dengan 25. Taruh persen di luar, sama dengan 5 kali 25, 125. Kasih persen. Gampang ya? Lanjut ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2 untuk perkalian persen dengan pecahan. Misalkan 10% kita kalikan dengan 4/5 sama dengan. Nah, untuk kasus seperti ini juga sama seperti di atas. Tinggal kasih kurung 10 dikali 4/5. Kasih tanda persen. Sama dengan 10 kita kalikan 4, 40. 40/5 persen. Sama dengan 40 dibagi 5, 8. 8%. Oke. Untuk kasus yang berbeda, kalau pecahannya di depan, 4/5 kita kalikan dengan 10%. Sama dengan. Caranya sama, 4/5, cuma susunannya saja yang berbeda. Dikali 10, kasih kurung persen. Sama dengan 10 kali 4, 40/5. Persen sama dengan 8%. Oke? Ini untuk persen kali pecahan biasa. Kemudian untuk persen dikali pecahan campuran. Misalkan kita ambil 30%. Kita kalikan dengan 1/2/5. Sama dengan. Masih seperti tadi, caranya kasih kurung. Kemudian 30. Kita kalikan dengan, ini pecahan campuran kita rubah jadi pecahan biasa. 1 kali 5, 5 ditambah 2, 7. 7/5. Tutup kurung, kasih tanda persen di luar. Sama dengan 30 kali 7. 3 kali 7 saja, 21. Tambah 0/5. Kasih tanda persen. 210 bagi 5. 100 saja dibagi 5, 20. Kalau 200 berarti 40. Ditambah yang 10 ini berarti 42. Jadi ini kita peroleh hasil 42%. Oke, untuk kasus yang berbeda, kalau pecahan campurannya di depan, kita kalikan dengan 30%. Dia caranya sama seperti ini, seperti yang di atas juga. Hanya susunan yang berbeda. Kita kalikan ini, rubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. 7/5 dikali 30, kasih tanda persen di luar, sama dengan 210/5 persen sama dengan 42%. Ini gampang, sangat gampang. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya untuk perkalian persen dengan bilangan desimal dan persen dengan persen.
Oke, kita hapus ini terlebih dahulu. Oke, untuk yang ketiga, perkalian persen dengan bilangan desimal. Misalkan, 50% dikali 0,4 sama dengan. Caranya hampir sama seperti tadi. Kasih kurung, ini 50 dikali 0,4. Tutup kurung, kasih tanda persen di luar. Sama dengan. Nah, 50 kali 4. Caranya yang paling gampang ini dibagi 10, sini kali 10. Ini bagi 10, 5, ini dikali 10, jadi 4. 5 kali 4 jadi 20. 20%. Oke, untuk kasus yang berbeda, susunannya kita ubah. Kalau bilangan desimal di depan, 0,4 dikali 50% sama dengan, masih seperti ini, 0,4 dikali 50% sama dengan 20%. Oke, lanjut ke contoh nomor 4. Untuk perkalian persen dengan persen. Misalkan, 20% dikali 5% sama dengan. Nah, untuk kasus persen kali persen, maka salah satunya harus kita rubah menjadi pecahan biasa. Yang lainnya tetap bentuk persen. Oke? Yang ini bisa yang 20% ini kita rubah jadi pecahan biasa atau yang 5%. Kalau saran saya, ambil yang besar untuk diubah jadi pecahan biasa. Caranya, ini 20 per 100 dikali yang 5 tetap, kasih tanda persen di luar. Sama dengan. Yang ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10. 20 bagi 10 tinggal 2, 100 bagi 10 tinggal 10. Kemudian kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. 1 kali 5, 5. Dibagi 5. Atau kita kalikan saja, 1 kali 5, 5. Per, di bawah 5. Ini persen. 5 bagi 5, 1. 1%. Oke? Gampang ya? Oke, tapi jika masih ada yang ragu, boleh cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pembagian persen. Yaitu pembagian persen dengan bilangan bulat, kemudian pembagian persen dengan pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, dan pembagian persen dengan bilangan desimal. Oke, kita langsung ke soal yang pertama, yaitu pembagian persen dengan bilangan bulat. Misalkan, 20% kita bagi dengan 4. Sama dengan. Nah, caranya, kita kasih kurung, ini 20, kita bagi 4, taruh persen di luar. Sama dengan, nah 20 kita bagi 4, kita peroleh 5. 5%. Gampang ya? Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, pembagian persen dengan pecahan biasa. Misalkan, 30%, kita bagi dengan 2 per 5, sama dengan. Kasih kurung, 30 dibagi 2 per 5. Kasih persen sini. Sama dengan. Nah, untuk pembagian dengan pecahan, maka kita rubah tanda bagi ini menjadi tanda kali. Kemudian, pecahan biasa ini kita balik. Sebelumnya 2 per 5, jadi 5 per 2. Oke, kita lanjutkan. Ini 30 dikali 5 per 2 persen. Sama dengan 30 kali 5, 150 per 2 persen. Sama dengan 150 dibagi 2, kita peroleh 75. 75%. Oke?
Bisa ya? Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 untuk pembagian persen dengan pecahan campuran. Misalkan 40% kita bagi 1/2/3 sama dengan. Ini penyelesaian untuk soal nomor 3 sama dengan soal nomor 2. Ini kasih kurung. Hanya saja pecahan campuran ini terubah menjadi pecahan biasa. Oke, ini 40% jadi 40 dibagi, kita ubah jadi pecahan biasa, 1 kali 3, 3 ditambah 2, 5. 5/3. Tutup kurung, kasih tanda persen. Sama dengan, kemudian tanda bagi ini kita rubah jadi tanda kali. 40 dikali. Nah, setiap perubah tanda kali, maka pecahan sesudahnya yang ini kita balik. Ini 5/3 jadi 3/5. Tanda persen. Sama dengan 40 kali 3, 120 per 5 persen. 120 dibagi 5, 24%. Oke, lanjut ke soal nomor 4, yaitu pembagian persen dengan bilangan desimal. Misalkan 50% dibagi 0,2 sama dengan ini 50 dibagi, nah, bilangan desimal ini kita rubah jadi pecahan biasa. 0,2 kita rubah jadi 2/10. Kenapa per 10? Karena dia satu angka di belakang koma. Untuk menghilangkan koma, maka kita bikin per 10. Kalau dia 2 angka di belakang koma, kita bikin per 100. Kalau 3 angka, kita bikin per 1000. Tutup kurung, kasih persen. Sama dengan, nah seperti tadi, tanda bagi kita rubah jadi tanda kali, 50 dikali. Setiap berubah tanda kali, maka pecahan sesudahnya ini dibalik, dia jadi 10/2 persen. Sama dengan, nah, ini yang paling mudah, nih 10 kita bagi 2, kita peroleh 5 ya. Nah, 50 kali 5 kita peroleh 250. 250%. Oke, gampang ya? Ini sangat gampang, tapi jika masih ada yang ragu, boleh cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Kali ini kita akan membahas tentang bab pembelian dan penjualan. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Pembelian Rp40.000, penjualan Rp50.000, berapa persenkah labanya? Nah, adik-adik, dari pertanyaan ini, adik-adik perlu mengingat kembali bahwa laba itu sama saja dengan untung. Nah, untuk kita mengetahui untung, maka rumusnya apa? Masih ingat adik-adik? Ya, oke. Kakak ingatkan kembali bahwa untuk menentukan laba, rumusnya adalah laba sama dengan jual dikurang beli. Ya. Dikatakan laba itu pasti nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan nilai belinya. Oke ya, di sini kakak simbol L itu adalah laba, J itu adalah jual atau penjualannya, kemudian B ini ada belinya atau pembelian. Kita tulis ya, L sama dengan laba, J sama dengan jual, kemudian B sama dengan beli. Oke adik-adik? Kemudian untuk menentukan persen labanya, ini ada rumusnya nih adik-adik. Rumusnya tuh sangat simpel dan mudah untuk kita gunakan, yaitu seperti ini. Persen laba sama dengan laba per beli dikali 100%. Nah, dalam bab pembelian dan penjualan ini, harga beli atau nilai belinya itu selalu 100%.
Oke ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah persen laba, maka yang di atas adalah nilai labanya berapa. Oke. Nah, sekarang bisa adik-adik ingat rumus ini. Ingat kembali ya. Sekarang kita jawab. Langkah pertama, kita tentukan nilai labanya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus L sama dengan J min B. Nah, J-nya tadi adalah berapa? Rp50.000. Belinya berapa? Rp40.000. Kita tinggal masukkan ya. Sama dengan Rp50.000 dikurangi Rp40.000. Hasilnya sama dengan Rp10.000. Ini adalah nilai labanya atau untungnya. Nah, untuk menentukan persennya, maka kita gunakan rumus yang ini nih adik-adik. Jadi persen laba sama dengan laba per beli dikali 100%. Ingat ya, beli selalu 100%. Langsung saja kita masukkan. Persen laba sama dengan laba per beli kali 100% sama dengan Rp10.000 per Rp40.000 dikali 100%, maka hasilnya sama dengan 25%. Cukup mudah ya adik-adik ya?